datang di pemicu 1 CRH. Oke. Jadi yang pertama di sini kita lihat dulu ceritanya. Ada dua orang saudara ya. Yang pertama Tuan Ridwan, yang kedua Tuan Faris ya. Tuan Ridwan ini dia tuh orangnya jarang olahraga ya. Dan Tuan Faris ini orangnya sering olahraga. Nah, mereka berdua itu ibadah haji ya. Mereka harus jalan kaki sekitar 5 km di bawah cuaca terik yang panas gitu. Nah, sekitar 15 menit berjalan si Tuan Ridwan ini udah capek. Capeknya ditandai dengan jantungnya berdetak lebih kuat dan lebih cepat. Terus wajahnya tampak kemerahan dan tubuhnya terasa makin hangat gitu. Nah, Tuan Faris yang sering olahraga itu nggak ngerasa kelelahan. Terus akhirnya mereka beristirahat di pos. Mereka pas di pos itu dicek ya tanda vitalnya, tekanan darahnya Tuan Ridwan ini naik banget 150/90 mmHg ya. Terus habis itu apa yang namanya? Gimana sih? Nah, frekuensi nadinya itu ya karena peningkatan tekanan darah jadi meningkat gitu ya. Lalu suhu tubuhnya itu cenderung panas gitu, 37,5 derajat. Tuan Faris kenaikan heart rate-nya tuh lebih dikit ya, lebih dikit daripada Tuan Ridwan. Lalu frekuensi nadinya nggak terlalu meningkat, terus suhu tubuhnya 7,3 derajat. Gimana caranya nanti? Nah, lalu pas beristirahat gitu ya, mereka tuh meniksa ulang ya, tekanan darahnya turun, frekuensi nadi turun, dan suhu tubuh turun gitu ya. Gitu. Tuan Faris juga sama gitu. Nah, si Tuan Farisnya rutin berjalan kaki serta sepedaan gitu ya. Jadi dia tuh kayak olahraga yang aerobik gitu ya. Sementara itu Tuan Ridwan, dia jarang melakukan aktivitas fisik teratur. Oke, sekarang kita bahas yang Tuan Ridwan yang terlebih dahulu ya. Ibaratnya Tuan Ridwan ini yang jarang olahraga, sehingga ya gimana sih mekanismenya. Jadi kan dia ibadah haji, dia jalan 5 km di bawah cuaca yang panas nih gitu. Yang pertama karena dia jalan gitu ya, jalan 5 km, sehingga kontraksi otot kakinya itu meningkat kan. Nah, kontraksi yang meningkat ini membuat si otot-otot kakinya tuh membutuhkan banyak suplai oksigen. Untuk apa? Untuk membuat ATP gitu ya. Kebutuhan suplai oksigennya meningkat, sehingga si kontraksi otot-otot kaki di sini juga menyebabkan mekanoreseptor yang ada di otot-otot dan metaboreseptor. Metaboreseptor itu untuk mengecek akumulasi metabolit ya, kayak laktat, terus H+ gitu. Terus habis itu mekanoreseptor dan metaboreseptor tuh ngirimin sinyal ke atas, impuls aferen kemana? Ke hipotalamus ya, hipotalamus bagian posterior, untuk mengaktifasi sistem saraf simpatis. Nah, aktivasi sistem saraf simpatis itu gimana cara aktifnya? Si hipotalamus ini bakal ngirim sinyal ke simpatis ke medula oblongata. Kenapa ke medula oblongata? Karena di medula oblongata ada namanya pusat kardiovaskular. Jadi gini, jadi ya tadi metaboreseptor dan mekanoreseptor dari otot ngirim sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus nih ngirim sinyal simpatis ke sini, batang otak nih, medula oblongata. Nah, di batang otak ini yang warna ungu ini itu adalah pusat kardiovaskular kan. Di pusat kardiovaskular ini ada yang parasimpatis dan ada yang simpatis ya. Nah, di sini kita main yang simpatis terlebih dahulu. Yang simpatis karena pengaruh simpatis ini bekerja ke Tuan Ridwan gitu ya. Nah, jadi ada nervus namanya cardiac accelerator yang dia tuh bakal menginervasi jantung yang menyebabkan efek simpatis. Nah, lalu ada nervus vasomotor yang bakal menginervasi pembuluh darah gitu ya, yang menyebabkan vasokonstriksi. Gimana mekanismenya? Jadi seperti ini. Sinyal simpatis ke sini, pusat kardiovaskular udah kan tadi ke warna ungu tadi, terus baru dikeluarin lah sinyal simpatisnya lewat cardiac accelerator dan vasomotor gitu. Ini nervus cardiac accelerator dan nervus vasomotor. Yang nervus cardiac acceleratornya terlebih dahulu ya, dia kan simpatis, dia bakal ngeluarin di ujung sarafnya tuh norepinefrin ya. Norepinefrin itu bakal mengikat jantung, mengikat reseptor bakal mengikat reseptor di dua wilayah di jantung ya. Reseptornya sama, jenisnya beta 2 adrenergic ya. Yang wilayah pertama itu adalah nodus SA, yang wilayah kedua itu adalah miokardium gitu. Yang nodus SA-nya ini ketika norepinefrin berikatan dengan beta 2, kita ingat beta 2 itu dia pakai G protein stimulator ya. Sehingga dia bakal mengaktifasi enzim adenal siklase dan bakal meningkatkan kadar CAMP. CAMP yang meningkat ini akan mengaktifkan PKA ini akan memfosforilasi kanal vanicaren. Nah, vanicaren yang difosforilasi ini bakal terbuka dan menyebabkan natrium tuh influx lebih cepat, sehingga si sel-sel autoritmisnya itu terjadi depolarisasi spontan lebih cepat dan menyebabkan potensial aksi lebih tinggi, sehingga menyebabkan heart rate-nya itu atau frekuensi jantung berdetak itu lebih
sering, lebih tinggi gitu, lebih banyak. Selanjutnya ke miokardium ya. Di miokardium ini norepinefrin berikatan dengan reseptor beta 2 juga ya. Sama, dia mengaktifkan PKA. PKA yang aktif ini akan mengaktifasi type L calcium channel. Nah, type L calcium channel ini dia tuh bakal menyebabkan influx kalsium. Dan dia tuh bakal berikatan dengan yang namanya CICR. CICR ini adalah gudang kalsium yang berada di dalam si otot jantung ya. Yang ada di sitoplasma jantung. CICR ini menyimpan kalsium dan mekanismenya gimana? Jadi bayangin ada sebuah gudang CICR namanya. Isinya tuh kalsium semua. Nah, dia tuh bakal ngebuka pintunya kalau misal dia berikatan dengan kalsium. Nah, tadi kan udah ada nih type L kalsium tuh kayak gerbang kalsium beda lagi. Itu menyebabkan kalsium dari luar masuk kan. Nah, karena kalsium dari luar masuk ke dalam sitoplasma, dia tuh menempel di sini dan menyebabkan CICR ini membuka sehingga kalsium dari CICR ini terbuka sehingga menyebabkan kadar kalsium intraselnya itu meninggi. Nah, fungsi kadar kalsium intraselnya itu apa? Supaya mereka tuh bisa berikatan dengan yang namanya kalmodulin. Kalsium berikatan dengan kalmodulin menyebabkan mereka tuh menjadi kompleks kalsium kalmodulin dan mengaktifasi myosin light chain kinase. Dari namanya aja myosin light chain kinase. Jadi di myosin itu ada yang namanya rantai ringan sekitaran di lehernya gitu ya, rantai ringan kita sebut. Nah, kalau dalam otot polos dia tuh harus, kalau misal si myosin ini mau berikatan dengan si aktin, dia tuh rantai ringannya harus difosforilasi. Nah, yang fosforilasi siapa? Ya ini MLCK, myosin light chain kinase. Kinase itu kan tugasnya fosforilasi. Itu, ngasih fosfat. Myosin light chain kinase yang aktif ini akan memfosforilasi si myosin light chain yang ada di myosin tadi dan menyebabkan myosin aktin itu berikatan. Ikatannya myosin dan aktin ini menyebabkan kontraktilitas jantung itu meningkat gitu ya. Sehingga karena kontraktilitas jantung meningkat, SV ini apa, stroke volume-nya itu meningkat gitu. Nah, karena tadi heart rate meningkat dan stroke volume meningkat, itu menyebabkan cardiac output itu meningkat kan. Karena cardiac output meningkat gitu. Yang satu lagi nih ke nervus vasomotor. Nervus vasomotor itu ya sama NE. Nah, ini pembuluh darah. Pembuluh darah tuh reseptornya alfa 1 adrenergic dan sifatnya tuh GQ. Ya, GQ itu pakai fosfolipase C. Nanti norepinefrin berikatan dengan alfa 1 dan dia itu akan mengaktifasi GQ ya. GQ yang aktif ini mengaktifasi fosfolipase C yang mengubah PIP2 menjadi IP3 dan DAG. Nah, PIP2 ini letaknya ada di membran sel ya. Mengubah IP3 dan DAG. Nah, IP3 ini dia tuh larut dalam sitoplasma. Dia hidrofili. Sedangkan DAG ini hidrofobik. Sehingga dia tetap menetap di membran sel. Nah, yang main di sini IP3. IP3 dia bakal merangsang retikulum sarkoplasma yang ada di sitoplasma dan menyebabkan keluarnya kalsium ke dalam sitoplasma, sehingga kalsium di dalam sel, kalsium intrasel itu meningkat dan terjadi juga ikatan kalmodulin, kalsium kalmodulin, lalu MLCK aktif. Dan karena MLCK aktif ya langsung dipercepat aja ya, myosin dan aktin bisa berikatan dan menyebabkan kontraksi kalau di pembuluh darah kita sebut sebagai vasokonstriksi karena terjadi penyempitan di pembuluh darah itu ya. Karena terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan hambatan ya darah itu meningkatkan sehingga total peripheral resisten itu meningkat. Nah, gabungan antara peningkatan cardiac output dan total peripheral resistance ini menyebabkan tekanan darahnya tuh menaik gitu, meningkat ya. Lalu di sini selanjutnya bagaimana dia tuh melepaskan panas ya. Jadi kan cuacanya panas tuh, jalan cuacanya panas. Nah, dia kontraksi otot-otot kaki juga mengeluarkan heat kan. Ya, heat dari kontraksi, sehingga akumulasi gabungan dari cuaca panas dan heat dari kontraksi itu menyebabkan darah di tubuhnya tuh, suhu tubuhnya tuh yang ada di darahnya itu meningkat sehingga suhu tubuhnya naik. Nah, suhu tubuh yang naik ini dia bakal dideteksi di hipotalamus karena hipotalamus ini punya reseptor apa namanya, yang reseptor langsung gitulah ibaratnya. Dia tuh bakal mendeteksi kadar suhu tubuh lewat darah yang lewat. Nah, karena hipotalamus ini teraktivasi, dia tuh bakal mengaktifasi sinyal simpatis kolinergik gitu ya. Sinyal simpatis kolinergik. Jadi ini tuh kayak simpatis tapi dia ngeluarin asetilkolin gitu. Makanya disebut simpatis kolinergik. Kedua daerah, yang pertama kedua organ maksudnya arterial wajah, yang kedua kelenjar keringat ekrina. Yang pertama ke arterial wajah terlebih dahulu. Arterial wajah itu
reseptornya M3 yang jenisnya tuh G reseptornya tuh GQ gitu ya. Nah, asetilkolin berikatan dengan M3 itu menyebabkan nah ini dia, khusus untuk vasodilatasi gitu ya. Kalau misal ada asetilkolin berikatan dengan M3 yang mana ini ada di pembuluh darah, ya bukan di kelenjar ya, di pembuluh darah ya, itu menyebabkan nitric oxide itu dilepaskan dari endotel. Jadi bayangin aja ini endotel, terus bayangin aja ini endotel nih, terus ini muskularisnya. Endotelnya itu ngeluarin nitric oxide yang merupakan hasil apa dari L-arginin gitu. Ini asam amino ya. Pokoknya NO, nitric oxide itu dikeluarin dari endotel. Karena nitric oxide ini bisa berdifusi masuk, dia bakal berdifusi masuk ke dalam sel otot polos ya. Dia ini misal NO, dia berdifusi masuk ke otot polos, dan NO ini bakal mengurangi kalsium dari dalam intrasel, sehingga kalau kalsium dalam intrasel berkurang artinya apa? Gak ada kalsium kalmodulin, gak ada MLCK, dan gak ada vasokontriksi. Karena tidak ada vasokontriksi, dia tuh menyebabkan vasodilatasi gitu ya. Vasodilatasi itu bukan dari yang normal dia jadi lebar ya, tapi kayak dari kontraksi menjadi normal kembali, sehingga ya terlihat lebih lebar padahal ukuran normal gitu. Nah, sehingga karena dia tuh vasodilatasi, nggak sih bisa aja melebar, karena ini kan wajahnya tampak merah ya kan. Kalau orang nggak lebar wajahnya nggak merah ya, tapi nggak tahu, koreksi kalau salah ya. Pokoknya kalau dia melebar itu kan menyebabkan darah yang dialirkan lewat arteriol itu kan menuju ke arah muka dia ya, sehingga wajahnya tuh tampak merah karena darah warna merah. Kalau biru dia jadi mukanya warna biru. Oke. Nah, selanjutnya ke kelenjar keringat ekrin. Ini kelenjar keringat ini M3 juga sama, tapi ini untuk kelenjar dia tuh pakai GQ juga ya. Dan dia tuh bakal asetilkolin yang berikatan dengan M3 mengaktifkan PLC ya, bukan nitric oxide ya. Soalnya nitric oxide itu di pembuluh darah. Nah, ini kan kalau GQ tuh mengaktifkan PLC. PLC ini mengubah PIP2 menjadi IP3 dan DAG. Sekarang DAG yang main. DAG ini bakal mengaktifasi protein kinase C, dan protein kinase C ini entah bagaimana dia bakal meningkatkan sekresi keringat, sehingga karena sekresi keringatnya itu meningkat gitu ya, bersama dengan vasodilatasi, sehingga kan darah tuh bisa keluar lewat keringat dan juga lewat namanya konveksi gitu ya. Konveksi karena didekatkan ke kulit, dia bisa keluar panasnya gitu. Lalu selanjutnya volume darah, karena sekresi keringatnya meningkat sehingga volume darahnya itu turun. Nah, volume darah yang turun itu menyebabkan viskositasnya tuh naik, mengental gitu ya. Viskositas itu berpengaruh terhadap total peripheral resistance. Tapi kalau kalian gak mau nambahin ini gak apa-apa sih. Oke aja, soalnya gak terlalu ini. Sekarang kita kemana? Ke Tuan Faris ya. Tuan Faris itu dia sering jalan 30 menit terus sepedaan. Itu kebiasaan dia ya, olahraganya seperti itu. Nah, ini kan olahraga yang kita sebut olahraga aerobik gitu ya, yang nanti ujung-ujungnya tuh berakibat pada ini tipe 1A ya, ininya syarat otot tipe 1A yang dia tuh slow oksidatif gitu. Gimana sih? Jadi yang pertama, secara mekanis terlebih dahulu, dia jalan 30 menit dan sepedaan itu kan kontraksi otot kakinya meningkat ya. Nah, kontraksi otot yang meningkat itu dia bakal menyebabkan venous return naik. Kenapa venous returnnya naik? Karena di otot-otot kaki juga terdapat vena kan. Vena itu kan menampung darah-darah dari kapiler gitu ya. Yang yang mengalir gitu. Tapi dia kan nggak bisa vasokonstriksi dan nggak bisa vasodilatasi ya kalau vena gitu ya. Jadi vena tuh ibarat pasta gigi nih. Pasta gigi. Kalian pencet di tengah nih, dia kan nge-squeeze gitu ya. Nge-squeeze dan dia bakal menyebabkan pasta giginya keluar. Nah, ibaratnya pas isi dalam pasta giginya itu darah gitu. Jadi di dalam vena ini ketika otot berkontraksi, dia tuh bakal menekan si venanya dan menyebabkan darahnya tuh terdorong. Nah, darah yang terdorong ini masuk kemana? Masuk ke jantung kan, atrium kanan gitu ya. Atrium kanan, pokoknya bla bla bla, nanti menyebabkan ya darah yang masuk ke dalam jantung lagi kan kita sebut sebagai venous return, sehingga venous returnnya naik. Nah, venous return yang naik nanti dengan serangkaian alur peredaran darahnya jantung itu bakal menyebabkan
tekanan diastolik naik, karena ketika venous return naik, yang dipompa juga setara dengan venous returnnya ya, sehingga yang ditahan nih pada saat fase diastolik ketika venous return naik tuh tekanan diastoliknya meningkat. Karena adanya tekanan diastolik terus-menerus ya, itu menyebabkan hipertrofi eksentrik ventrikel kiri. Gimana sih gambarnya, ada kan di sini. Nah ini, ketika sebuah ventrikel kiri itu dikasih volume overload-nya misal datang dari venous return ya, ini menyebabkan diastolic wall stress atau tekanan diastoliknya tuh meningkat gitu ya di dinding-dinding ventrikel kirinya, jadi pada fase diastolik, sehingga menyebabkan apa, penambahan serat otot secara seri myofibril, sarkomer ditambah ini, sehingga menyebabkan eksentrik itu artinya melebar ya, ininya melebar radiusnya sehingga semakin besar ventrikel kirinya gitu ya. Mana ya, hipertrofi eksentrik ventrikel kiri. Nah, karena dia hipertrofi eksentrik ventrikel kiri, sehingga kan tadi melebar tuh posisi ventrikel kirinya. Kalau ventrikel kirinya melebar, berarti yang bisa masuk darahnya ke ventrikel kiri makin banyak dong. Semakin meregang nggak ininya, dinding ventrikelnya? Kalau semakin banyak volume yang bisa ditampung, dia kan semakin meregang. Nah, semakin meregang artinya apa? Sesuai hukum Frank Sterling apa? Itu menyebabkan kontraktilitasnya tuh meningkat. Kontraktilitas meningkat, sehingga kalau kontraktilitas meningkat, stroke volumenya meningkat. Karena stroke volumenya meningkat, si jantung itu, jadi gini, karena stroke volumenya meningkat kan rumus cardiac output kan stroke volume dikali dengan heart rate ya. Kalau stroke volumenya aja udah tinggi, si heart rate-nya nggak usah dinaikin lagi, karena mau gimana pun juga dengan stroke volume yang tinggi dia tuh bakal bisa menyuplai otot-otot yang membutuhkan oksigen gitu ya, heart rate itu, sehingga jantung tuh nggak perlu naikin heart rate, sehingga si tuan varisnya itu nggak ada masalah jantung berdebar gitu-gitu kan. Nah, selanjutnya jalan 30 menit dan sepedaan, yaitu kan menyebabkan ya lama-lamaan aktivitas seperti itu ATP tuh berkurang ya, terjadi penurunan ATP secara terhitung tapi. Nah, penurunan ATP ini menyebabkan rasio AMP adenosine monofosfat dan ATP-nya ini meningkat. Kenapa? Karena kalau misal ATP-nya kurang, menurun, si AMP-nya naik gitu nggak sih? Nah, karena ini kan perbandingannya si AMP-nya menjadi pembilang dan ATP-nya jadi penyebut, sehingga dia tuh ya AMP naik menyebabkan perbandingan itu berbanding lurus naik ya. AMP per ATP naik, dan kalau misal AMP-nya nih kadarnya naik menyebabkan aktivasi AMPK. AMPK ini akan mengaktifasi PGC1 alfa. Yang mana PGC1 alfa ini akan menyebabkan ekspresi gen menghasil mitokondria, sehingga mitokondria di otot-otot yang terlatih itu menjadi lebih banyak gitu ya, sehingga penggunaan oksigen lebih efisien. Jadi ibaratnya kayak di otot-otot yang sering dipakai itu mereka kan butuh oksigen. Nah, mitokondria ibaratnya dapur untuk masak oksigen jadi ATP. Karena supply oksigennya tercukupi karena kenaikan stroke volume ini, sehingga dan dapur oksigennya itu semakin banyak, sehingga pembuatan ATP-nya itu menjadi lebih signifikan ya, lebih efisien, sehingga dia tuh nggak gampang berubah ke glikolisis anaerobik dan tidak menyebabkan lelah gitu. Terus ini tambahan aja, istirahat gitu ya. Istirahat tuh dia minum air, viskositas turun, TPR-nya turun. Istirahat juga menyebabkan kan kerja otot tuh berkurang kan. Sehingga mekanoreseptor dan juga metaboreseptor tadi nggak mengaktifasi hipotalamus, dan hipotalamus tuh nggak mengaktifasi serat saraf simpatis gitu ya. Tidak mengaktifasi serat saraf simpatis, sehingga inilah parasimpatis. Gantian parasimpatis yang main lewat nervus vagus gitu, dan menyebabkan jantung nempel di jantung ya, nervus vagus. Berarti muscarinic 2 itu sifatnya G inhibitor, sehingga CAMP-nya turun dan PKA tidak aktif. PKA tidak aktif itu kanal EF channel itu tidak terbuka, sehingga menyebabkan heart rate-nya turun dan kontraktilitasnya turun gitu ya, gitulah gitu ya.
Seperti itu. Oke, terima kasih.